Halo semua, saya Heri Fitra. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk Trace API khusus untuk yang bagian registrasi vaksinasi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita jangan lupa buka terminal terlebih dahulu karena kita akan membuat kontrolernya terlebih dahulu. Masuk ke projectnya vaccination php artisan make controller API v1 namanya vaccinations. Nah, sudah buat kontrolnya, lalu kita buat routingnya di routes API. Nah, di sini kita buat rute titik dua prefix vaccinations. Lalu jangan lupa ada middleware-nya out API titik dua class. Lalu kita grouping function rute titik dua post. Untuk ini untuk registrasinya vaccinations class itu metodenya registrasi. Lalu buat satu lagi untuk mendapatkan data daftar list registrasi yang sudah kita ajukan. Oke. Vaccinations class get data. Nama fungsinya nanti kita buat get data saja. Oke, untuk rute cukup segini, lalu kita ke controllernya. http controller app. Nah, vaccination. Nah, kita buat function registrasi. Jangan lupa karena kita ngirimkan parameter, jadi ada request. Nah, untuk isinya apa saja? Pertama, kita ngambil dulu data society-nya dulu. Society yang login dulu. Ini kita bisa kopas dari controller lain di spot misalkan, pastekan di sini. Terus jangan lupa ini society kita import. Nah, kita bikin validasi data terlebih dahulu sebelum proses ke berikutnya. Oke, kita validator sama dengan validator itu kita import dari yang Illuminate support facets. Nah, ini terus make. Nah, terus ini data itu ngambil dari $request all. Jadi ngambil semua data apa saja yang masuk dari nanti kita dari Postman. Terus yang harus ada itu kolom data tanggal itu required atau dibutuhkan, lalu ada bentuknya harus tanggal dan formatnya itu harus dalam bentuk Y strip M strip D. Nah, kalau misalkan nggak kayak gini nanti ada error. Spot ID itu ada required. Nah, sudah, terus ini message-nya kita kosong. Nah, untuk atribut kita ubah yang khusus untuk yang spot ID khusus ini kita ganti spot ini aja. Nah, sudah, lalu kita if $validator file. Kalau misalkan validasinya gagal, files nih kita kirimkan pesan error response JSON, yang mana errornya pesannya invalid field. Lalu errornya apa saja. Nah, kita langsung bisa ngambil dari validator errors. Nah, sudah seperti ini cukup, dan jangan lupa status code-nya 400. Nah, sudah, kita tes saja langsung ya. Kita ke Postman, terus kita buat folder baru. Namanya vaccinations. Lalu kita copy yang dari sini, yang prerequisite scriptnya. Copy. Lalu taruh sini. Ini vaccinations. Lalu kita buat request baru.
itu kita post dari base URL request vaccination. Ya, langsung send saja. Nah, ini kan ada error, jadi invalid field is required dan spot field is required. Nah, tinggal kita masukkan contoh data pertama. Kita tes yang spot kan sudah cukup, itu kita isikan saja langsung. Spot ID itu 1. Nggak pakai petik ya boleh, langsung kayak gini aja. Lalu untuk yang date itu kita ngarang saja kayak gini. Kayak gini cukup. Nah, pasti akan ada error must validate, jadi harus tanggal yang benar dan formatnya itu harus YMD. YMD itu tahun dulu, lalu tanggal bulan, lalu baru tanggal. Nah, kalau kayak gini berarti udah. Nah, sudah masuk, lanjutkan ke berikutnya, ke proses berikutnya. Nah, kita lanjut ke proses berikutnya. Untuk proses berikutnya kita lakukan pengecekan apakah data konsultasi itu sudah diterima atau belum. Jadi untuk melakukan registrasi vaccination ini kita perlu konsultasi terlebih dahulu ke dokter dan harus diterima oleh dokter yang ada. Oke, kita lakukan pengecekan, cek consultation where society ID $society ID dan statusnya accepted atau diterima. Nah, lalu kita where satu lagi. Jadi apakah konsultasinya itu udah ada dokternya atau belum? Dokter ID tidak sama dengan 0. Nah, kayak gini ya. Ini dipisah karena memang kita harus membuat ada tanda kayak gini. Jadi dokter ID itu tidak sama dengan 0. Itu caranya kayak gitu. Lalu first, jika konsultasinya belum ada, kan misalnya ini kan kalau ada cek consultation, ini pasti berhasil kalau misalkan ada datanya. Nah, kalau nggak ada tinggal tambahin tanda seru di depannya. Kalau cek consultation ternyata gagal, kita kasih respon JSON message-nya your consultation must be accepted by doctor before. Jadi konsultasinya harus diterima oleh dokter sebelumnya, jadi harus benar-benar diterima terlebih dahulu. Nah, kita tes saja. Nah, kalau misalkan kayak gini kan memang kita gagal nih karena memang kita bahkan belum request consultation juga. Nah, kita harus request lagi terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya langsung send saja, request consultation send successful, yang sebelumnya kita udah buat di part kedua, berarti part ketiga. Lalu request vaccination. Nah, pertama kan kalau sudah konsultasi kan di sini datanya memang masih belum belum, dokternya juga belum ada dan statusnya masih pending. Nah, memang kita harus masih manual di sini. Untuk dokternya kita ngambil yang dari sini dan statusnya kita rubah jadi accepted. Nah, sudah, lalu kita jalankan lagi. Nah, statusnya berhasil, berarti kita sudah masuk ke dalam lagi nih. Nah, yang berikutnya kita lakukan pengecekan sudah vaksin atau belum untuk pertama kalinya. Cek vaksin. Oke, lanjut cek vaksin. Nah, itu kita ngambil dari model vaccination ini where dimana society ID-nya kita cek udah ada belum di tabel society ID, tabel vaccination-nya, society ID-nya $society ID kita urutkan by date ascending. Jadi kita urutkan dari yang pertama, apakah sudah vaksin untuk pertama kali atau belum. Lalu kita ambil datanya first yang pertama. Jika not $check vaksin, belum pernah vaksin sama sekali,
Nah, kita akan daftarkan. Cuman untuk mendaftar vaccination kita harus ubah database-nya terlebih dulu, karena di database nanti ada permintaannya urutan keberapa. Nah, kita langsung ke migration dulu di vaccination. Nah, di sini kita ubah bagian, kita tambahkan satu data lagi, satu kolom lagi, tabel integer, query, defaultnya 1, jadi urutannya urutan pertama untuk defaultnya. Lalu untuk dosisnya itu nullable, jadi kita null saja nggak apa-apa. Nah, lalu untuk ada yang vaksin ID itu kita juga nullable, dokter ID juga nullable karena kita ketika mendaftar pertama kali belum di set untuk data vaksin ID, dokter ID, dan officer ID-nya. Sudah. Lalu kita ada kolom baru namanya tabel status. Itu dari enum, data enum, status. List datanya itu ada pending dan done. Jadi hanya untuk masih diproses atau sudah selesai. Defaultnya itu pending. Nah, sudah, untuk tabel cukup seperti ini. Lalu kita jangan lupa kita migrasi ulang. PHP artisan migrate fresh trip sheet. Nah, sudah berhasil. Lalu kita masuk lagi ke sini. Nah, kita lanjutkan. Kita cek terlebih dahulu data urutan terakhir dari vaccinationnya. Caranya kita buat variabel dulu lagi, last query. Itu kita cek vaccination (.2 where date atau tanggal. Jadi tanggal sekarang itu udah urutan berapa, jadi memang harus reset per tanggal. Date, lalu ada spot ID, request spot ID, lalu kita order by query descending. Jadi kita ngambil data yang terakhir, urutan terakhir, first. Dan $query defaultnya itu 1. If $plus query ada, itu $query sama dengan integer $last query last query plus 1. Jadi data terakhir di plus 1 kan. Nah, jadi otomatis akan sesuai urutan. Lalu masuk ke $vaccine, kita buat variabel baru, new vaccination. Nah, kita insertkan datanya ke vaccination, ke tabel vaccination. Ada tanggal, $request date, lalu spot ID itu kita ngambil dari request spot ID ada, lalu society ID itu ngambil dari $society ID, lalu ada query atau urutannya itu ngambil dari query yang udah kita buatkan tadi, yang ini. Oke, kalau sudah kita lakukan save. Jadi $vaccine save. Jadi kita simpan atau insert ke database-nya, lalu kita kirimkan respon berhasil, respon JSON message first vaccination registered successful. Jadi vaksin pertama telah berhasil didaftarkan. Nah, ini kan yang kondisi yang pertama. Nah, kita masuk ke kondisi yang kedua. Kalau memang misalkan dia sudah vaksin untuk pertama kali, berarti harusnya kita
tahu kalau misalkan ada kemungkinan dia baru mau registrasi untuk yang kedua kalinya. Tapi kita harus lakukan pengecekan apakah dia sudah melakukan registrasi dua kali atau belum. Nah, pengecekannya tinggal kita buat variabel baru namanya count vaksin. Itu ngambil dari ini, bisa kita kopikan yang ini. Lalu apa namanya? Ini tinggal di count. Jadi dia sudah mendaftarkan berapa kali di apa namanya? Di vaccination, tabel vaccination ini. Nah, jika $count vaksin sudah lebih dari sama dengan 2, berarti dia sudah vaksin untuk kedua ya kalinya ya. Kita kasih return respon JSON message-nya itu society has been 2 kali vaccinated 401 sudah. Nah, ini untuk pengecekan kalau misalkan dia sudah vaksin sudah kedua kalinya atau mau lebih dari 2 kali. Nah, untuk yang ini berarti kan dia mau vaksin yang kedua. Nah, kita harus lakukan pengecekan dulu. Tanggal vaksin pertama itu sudah lebih dari 30 hari tanggal registrasi yang akan diregistrasikan atau belum. Nah, kita lakukan pengecekan. Pertama kita tampung ke variabel dulu. First date vaccination. Itu kita buat dari new carbon. Itu library Laravel untuk khusus untuk tanggal. Itu new carbon ini. Datanya itu bisa langsung ngambil dari $check vaksin karena kita sudah ngambil datanya di sini nih untuk yang vaksin pertama. Lalu tinggal date. Nah, ini. Nah, untuk yang kedua itu second date vaksin, itu new carbon sama masukkan ke carbon juga. Itu ngambil dari request date, jadi dari inputan postman nanti. Nah, di sini kita bisa ambil difference-nya atau perbedaannya berapa hari. Div, masukkan ke variabel saja. $first date vaksin, div in days, ada nih. Dari second date itu ada berapa hari. If $div, jika perbedaannya sudah atau kurang dari 30 hari, berarti kita kasih respon wait at least 30 days, 30 hari from first vaccination. Jadi harus menunggu 30 hari sebelum vaksin yang kedua. 401. Nah, yang berikutnya sebenarnya sama kayak gini. Tinggal copy saja. Yang dari sini dari last query. Ini kita copy saja langsung semuanya. Masukkan ke sini. Nah, untuk yang lainnya memang gak ada perubahan, masih sama, biarkan saja. Sudah cukup. Lalu ini first dirubah jadi second. Nah, kita lakukan pengecekan. Ini kan berarti kan tadi udah diimport ulang ya. Kalau misalkan kita send di sini pasti invalid user. Nah, kita harus login dulu. Nah, baru ke request vaccination lagi. Your consultation must be accepted by doctor before. Nah, berarti kita harus request consultation terlebih dahulu. Klik send. Di sini consultation sudah berhasil dikirim. Kita set lagi di sini consultationnya. Dokter ID kita set jadi sini. Untuk status kita ubah jadi accepted. Nah, jika sudah, klik send lagi. Oh, salah.
malah mencet yang itu salah, ini di delete dulu. Nah masuknya yang ini, yang request vaccination, kita send. Oh ada yang error, that model. Oh ya, di model vaccination jangan lupa kasih protected $guarded kosong. Nah udah segini saja cukup, lalu send. Nah vaksin pertama sudah berhasil diregistrasi. Nah kita cek di tabel vaccination. Nah sudah masukkan dan gue win juga satu. Nah kalau misalkan ternyata dia mau register lagi, itu kan harus menunggu 30 hari dari vaksin yang pertama. Nah kita tes saja ini, ubah jadi bulan 6, send. Nah second vaccination register successfully, dan datanya juga sudah ada 2. Nah kalau misalkan kita register lagi, nanti akan masuk ke society has been to vaccinated nih, yang di sini masuk sini. Nah, itu untuk yang registrasi. Berikutnya kita akan masuk ke untuk mengambil list data vaksinasi. Jadi ada history vaccinationnya. Jadi kita buat apa namanya, function baru namanya get data, yang tadi kita buat di rute API ini, get data. Ini kita hapus, jangan lupa kita ubah jadi request request $request. Yang pertama kita ambil ini, kita copy saja yang society karena kita butuh. Nah kita ambil semua vaccinationnya dari tabel vaccination, where society society ID, itu ngambil dari society ID ini, order by date ascending, jadi berdasarkan tanggal vaccinationnya. Lalu kita get, kita ambil semua datanya. Nah, kita tampung ke $result nanti yang kita kirimkan ke ini, cuman kita olah dulu sebelum di return di postman nanti. $nomor sama dengan 1 for each $vaccination as $vaccine $nomor plus plus. Nah kita lakukan data dulu, ini teks. Untuk yang vaksin pertama itu kita tulis jadi first, untuk yang kedua yang lainnya tuh itu pasti second atau kedua. Nah kita ubah result, lalu $text sama dengan isinya itu yang pertama ada query urutannya, $vaksin query, lalu dose, ini kita duplikat saja biar enggak ini, dose, lalu vaccination date, vaksin date, lalu ada spot, vaksin spot. Nah di sini vaccination itu memang harus tersambung ke data spot karena memang kita sudah ada tabel spot ID sini, kita memang sudah tersambung tapi harus disambungkan di Laravel-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke vaccination. Nah di sini kita bikin function baru namanya spot,
itu return $this has one, itu nyambung ke spot class, foreign key-nya ID, local key-nya spot ID. Nah, sudah. Untuk yang spot juga kita ada load regional. Nah, dari spot ini yang kita sambungkan di sini di model vaccination, di spot itu kita harus sambungin juga untuk regionalnya. Jadi nanti di sini di spot kan sudah ada regional ID, tapi kan memang belum tersambung. Nah, kita harus sambungkan lagi function regional return $this has one regional titik dua kelas ID, foreign key-nya, local key-nya itu regional ID. Udah, simpan. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ada status, itu ngambil dari vaksin status. Lalu jenis vaksinnya $vaksin. Nah, cuman kita harus sambungin lagi nih di sini. Kita di vaccination. Ini kita buat function baru namanya vaksin. Itu return $this has one vaksin kelas, sambung ke ID, dengan sambungannya itu ada vaksin ID. Ini yang di sini nih, yang di tabel vaccination ini kan ada vaksin ID cuman masih 0, nanti kita set untuk kebutuhan contoh saja. Sudah, lalu untuk vaksin, jenis vaksinnya sudah, lalu masuk ke vaksinator atau siapa yang vaksin atau dokternya. Nah, kita langsung saja vaksinator vaksinator. Ini jangan lupa titik koma di akhirnya. Untuk vaksinator kita juga buat lagi satu lagi di sini function baru namanya vaksinator. Itu return this has one, itu ngambil dari tabel medical class ID, ininya dokter ID. Ini di sini di tabel ini dokter ID ini. Sudah, lalu kita returnkan di sini. Return response JSON vaccination $results. Jangan lupa status code-nya 200. Jangan lupa titik koma, save, lalu kita tes. Kita membuat request baru namanya list vaccination. Itu ngambil dari base URL-nya. Untuk metodenya get tetap, lalu send. Nah, nanti akan muncul data-datanya nih. Ini dosennya masih 0 nih, kita harus edit ya bisa langsung. Nah, spot nyambung ke regional ID, ada ID nih. Cuman ini kita nggak butuh untuk regional ID. Nah, kita bisa sembunyikan. Caranya itu kita masuk ke tabel atau model spot ini. Lalu protected $hidden itu kita isi regional ID. Nah, kalau sudah kita tes lagi. Nah, regional ID sudah hilangan. Kita cek lagi yang lain. Status pending, vaksin belum ada, vaksinator belum ada. Nah, untuk kebutuhan testing kita masukkan manual di sini langsung. Vaksin ID. Itu misalkan Sinovac. Nah, kita tes. Nah, di sini sudah masukkan ID dan name vaksinnya. Nah, lalu yang berikutnya itu ada vaksinator. Nah, yang vaksinator itu kita ngambil dari dokter ID kan. Ini kita setting saja, ubah, lalu kita cek send lagi. Nah, itu kan udah ada vaksinator, ID, role-nya dan name-nya.
Ya, sudah. Mungkin itu saja untuk part kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.